Menurut hukum Archimedes, benda yang memiliki massa jenis lebih besar daripada massa jenis air tawar akan tenggelam. Oleh karena itu, telur yang masih bagus akan tenggelam di air tawar karena massa jenisnya lebih besar dibandingkan air. Telur bisa melayang jika air diberi garam secukupnya. Garam meningkat massa jenis air hingga setara dengan telur. Sesuai dengan Archimedes, gaya dorong ke atas menahan telur agar melayang. Telur dapat terapung jika air mengandung garam yang banyak. Garam membuat massa jenis air lebih besar dari massa jenis telur. Sesuai hukum Archimedes, gaya dorong ke atas membuat telur terapung. Hukum Archimedes adalah prinsip dalam fisika yang menjelaskan tentang gaya apung pada benda yang dicelupkan ke dalam fluida atau zat cair atau gas. Bunyi hukum Archimedes, sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya dorong ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kesimpulannya adalah praktikum ini membuktikan bahwa perilaku telur dalam air dipengaruhi oleh perbedaan massa jenis antara telur dan larutan. Jika massa air lebih kecil dari telur, telur akan tenggelam. Jika massa jenis air setara dengan telur, setelah ditambahkan garam secukupnya, telur akan melayang. Namun, jika massa jenis air lebih besar karena menambahkan garam berlebihan, telur akan mengapung. Hal ini sesuai dengan hukum Archimedes yang menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam fluida mengalami gaya dorong ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Silet dapat mengapung di atas air biasa karena tegangan permukaan air cukup kuat untuk menahan berat silet. Saat silet diletakkan perlahan di permukaan air, gaya kohesi antara molekul air membentuk lapisan tipis yang menopang silet agar tenggelam. Ketika air dicampur sabun, tegangan permukaan berkurang sehingga silet tidak lagi mampu mengapung dan akhirnya tenggelam. Air sabun mengganggu gaya kohesi antara molekul, melemah dan menyebabkan silet langsung tenggelam saat diletakkan. Pengertian tegangan permukaan adalah gaya yang muncul pada permukaan zat cair akibat adanya gaya tarik-menarik antar molekul di permukaan cairan. Gaya ini menyebabkan permukaan zat cair berperilaku seperti lapisan tipis elastis yang cenderung meminimalkan luas permukaannya. Praktikum ini membuktikan bahwa tegangan permukaan memungkinkan benda ringan seperti silet mengapung di atas air biasa, meskipun massa jenisnya lebih besar dari air. Hal ini terjadi karena gaya tarik-menarik antar molekul air membentuk lapisan tipis elastis di permukaan. Namun, saat deterjen ditambahkan,
tegangan permukaan melemah karena ikatan antara molekul air terganggu, sehingga silet tidak lagi ditahan dan akhirnya tenggelam. Kesimpulannya, tegangan permukaan berperan penting dalam menopang benda ringan di permukaan air dan dapat berkurang dengan penambahan zat seperti deterjen. Biasa dicampurkan dengan pewarna makanan agar sedikit lebih berwarna dan kita dapat membedakannya. Setelah itu, tisu dicelupkan di antara cup yang berisi air berwarna dan cup yang kosong. Dalam percobaan ini, air naik melalui serat tisu karena adanya gaya adhesi antara air dan serat tisu dan gaya kohesi antar molekul air. Warna hijau yang lebih kental mungkin akan bergerak lebih lambat dibandingkan merah dan kuning karena viskositasnya lebih tinggi. Jadi pengertian kapilaritas air adalah suatu peristiwa naik atau turunnya permukaan air dalam celah sempit atau pipa kapiler akibat pengaruh gaya adhesi dan kohesi. Gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul air dan permukaan padat atau misalnya dinding pipa kapiler. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul air itu sendiri. Jika gaya adhesi lebih besar dari gaya kohesi, air akan naik dalam celah sempit atau seperti pada pipa kapiler. Sebaliknya, jika gaya kohesi lebih kuat, permukaan air akan turun. Praktikum ini menunjukkan bahwa kapilaritas air dipengaruhi oleh tingkat kekentalan cairan. Pada pewarna merah dan kuning, air bergerak melalui serat tisu dan berpindah ke wadah baru dalam waktu sekitar 2 menit. Karena kekentalan cairan rendah, memungkinkan air mengalir lebih cepat melalui celah serat tisu. Sebaliknya, pada pewarna hijau yang memiliki kekentalan lebih tinggi, waktu yang dibutuhkan untuk berpindah ke wadah baru menjadi lebih lama, sekitar 5 menit. Hal ini terjadi karena kekentalan yang tinggi memperlambat aliran air melalui celah sempit serat tisu. Jadi kesimpulannya, semakin rendah kekentalan cairan, semakin cepat proses kapilaritas berlangsung. Sebaliknya, cairan yang lebih kental memperlambat aliran melalui media kapiler. Praktikum ini membuktikan bahwa kapilaritas dipengaruhi oleh sifat fisik cairan, seperti kekentalan dan gaya adhesi antara cairan dan media penyerap.